Akhir tahun ini, mau tidak mau penyerapan anggaran Pemkab Cirebon harus bisa terserap seluruhnya. Begitupun dengan beberapa SKPD yang mempunyai kegiatan, baik berupa pengadaan maupun proyek fisik. Sebut saja Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PUTR, Dinas Perdagangan, Dinas DPKPP, Dinas Lingkungan Hidup, dan beberapa dinas lainnya yang mempunyai proyek pengadaan maupun fisik. Akhir tahun ini, mereka deg-degan. Pasalnya, kalau saja tidak terserap, maka temuan demi temuan baik dari inspektorat maupun BPK akan kembali muncul. Justru SKPD yang dirasa paling berat sepertinya ada pada Dinas PUTR. Perubahan SOTK baru membuat Pemkab Cirebon harus memutar otak secara ekstra. Bagaimana tidak, Dinas PUTR seperti ketiban reruntuhan berat. Pasalnya, ada perpindahan bidang dari DPKPP yaitu bangunan gedung masuk menjadi bidang baru di DPUTR. Belum lagi bidang-bidang pemeliharaan, peningkatan jalan dan jembatan menjadi satu bidang bernama bidang Bina Marga. Padahal dulu Bina Marga adalah nama dinas. Sekarang setelah ada SOTK baru, Bina Marga adalah bidang, dan PSDA yang dulunya adalah dinas sekarang sama saja menjadi nama bidang, yaitu bidang PSDA dalam satu atap di bawah naungan dinas DPUTR. Pusing kan? Terlepas persoalan tersebut, saat ini proyek untuk anggaran murni pada bidang Bina Marga masih sedikit lagi yang belum selesai. Beberapa proyek prioritas yang pernah menjadi keluhan masyarakat sudah bisa dipakai. Salah satu contohnya peningkatan jalan Kanci Sindang Laut. Saat ini masyarakat bisa leluasa memakai jalan tersebut dan tidak perlu takut lagi melewati terowongan kereta api. Kenapa? Karena saat ini jalan tersebut sudah dibeton dan bebas banjir. Begitupun dengan beberapa peningkatan dan pembangunan jembatan. Jembatan Kalimati misalnya, jembatan yang pernah rontok akibat cuaca ini berhasil dibangun baru dengan biaya yang cukup besar. Akses warga yang menghubungkan Kabupaten Kuningan ini pun kembali lancar. Terlepas kelebihan dan kekurangan yang dimiliki SDM di DPUTR, kinerja pegawai di lapangan patut diapresiasi. Sulitnya membuat program prioritas dalam situasi anggaran akibat pandemi membuat mereka harus membongkar ulang perencanaan yang sudah ada. Situasi alam yang selalu berubah berimbas pada kondisi pekerjaan di lapangan. Mereka pun harus menyesuaikan anggaran dengan kondisi pekerjaan yang akan dilakukan di lapangan. Masalahnya, anggaran yang tersedia terkadang tidak sepadan dengan kondisi kerusakan jalan, jembatan, saluran irigasi, ataupun semua proyek di bawah tanggung jawab DPUTR. Perlu 800 miliar duit untuk memperbaiki seluruh proyek Bina Marga maupun PSDA DPUTR Kabupaten Cirebon. Kalau seluruhnya mau beres, itu pun harus dalam 1 tahun anggaran dikucurkan. Besar dan sulit untuk terrealisasi. Jadi memang DPUTR harus memutar otak supaya anggaran yang sudah ditetapkan untuk proyek fisik benar-benar terserap dan hasilnya dinikmati masyarakat. Jadi wajar kalau setiap tahunnya masih ada keluhan tentang jalan yang masih rusak, irigasi yang hancur atau jembatan yang jebol. Berbagai faktor sangat mempengaruhi, termasuk faktor cuaca dan tentunya pasti faktor anggaran yang masih kecil. Tapi ada yang lucu dan aneh. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, ajuan proyek ABT-nya ditolak Dewan. Alhasil, anggaran sebesar 30 miliar dikembalikan ke negara dan menjadi silpa. Besar kan? Tapi ternyata di akhir tahun anggaran ini ada pekerjaan baru, bukan ABT, tapi katanya anggaran murni yang digeser ke perubahan. Aneh kan? Sedangkan beberapa anggota DPRD Kabupaten Cirebon mengungkapkan keheranannya. Kata mereka, tidak bisa dan tidak ada ceritanya proyek anggaran murni digeser di perubahan, sedangkan anggaran perubahannya menjadi silva. Aneh lagi kan? Jadi tunggu saja reaksi dari berbagai pihak. Apakah ini memang secara aturan sesuai atau menyalahi? Tunggu dan lihat nanti.